Ada sekian banyak pihak yang menyebut presiden penakut gitu ya. Tentara penakut gitu ya. Tentara kok cemen. Nggak mungkin. Saya tetap yakin apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pasti punya kalkulasi. Nama kunci yang menjadi penghubung antara Indonesia dalam kurung Prabowo Subianto punya koneksi ke Israel itu namanya adalah James Frinzi. Maka boleh jadi dalam skema kerja James Frinzi yang dikenakan kepada Prabowo Subianto adalah bagaimana agar Indonesia dalam kurung Prabowo Subianto bisa punya akses ke Amerika Serikat. Karena waktu itu kan Prabowo dilarang masuk Amerika ya. Kabarnya begitu. Aksesnya ditutup kan. Agar Prabowo bisa masuk Amerika Serikat, maka Prabowo juga barangkali harus diikat dalam sebuah skema. Prabowo harus lebih terbuka, lebih bersahabat terhadap Israel. Prabowo barangkali punya strategi bahwa isu mengamankan connection dengan Israel dan Amerika Serikat itu harus lebih diprioritaskan ketimbang isu tentang meninggalnya 3 tentara. Mas, thank you. Datang lagi ke studio. Thank you, Mas. Terima kasih, Mas. Ini terkesan ya, Mas ya. Kok terkesan kok akhir-akhir ini kok presiden kita itu kok di bencana TNI yang ketembak lah, yang apapun itu kok kayaknya silent is golden. Diem-diem aja. Bencana Aceh, yang iya. lain-lain. Menurut pandangan Mas Reza tuh gimana? Ada sekian banyak pihak yang menyebut presiden penakut gitu ya. Tentara penakut gitu ya. Oh, ada malah di covernya Tempo tuh. Apa? Ada digambarin bahwa ada red slating begitu, terus ada kuncinya gitu, ada Terus settingnya ada logo Israel. Israel. Gitu. Saya nggak terima sih sebetulnya kalau misalnya kata Prabowo digandeng dengan kata penakut, tentara kok cemen. Nggak mungkin. Saya tetap yakin apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pasti punya kalkulasi. Ahli strategi. Kenapa saya katakan kalkulasi? Jadi ceritanya gini. Ini justru jawaban konkretnya saya dapat ketika sekian tahun lalu. Di samping ke sini. Saya juga ke kantor tim debatnya Anies tuh. Di sana saya lihat mereka kerja. Dan salah satu isu yang semestinya mereka ingin angkat. Waktu debat Capres. Itu adalah isu tentang Israel Connection. Oh. Jadi saya catat tuh. Oke. Jadi gak apa kan cerita tentang dapur orang gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita Justru bikin itu kali saya ini. tanya, emang nggak apa-apa? Mudah-mudahan gak apa-apa sih. Jadi nostalgia nih. Jadi saya datang ke sana, ada sekian anak muda yang ternyata dikomandani namanya oleh Widi Aswindi. Dia ini juga pernah masuk parpol segala macam. Itu khusus bicara tim debat. Saya mau lihat gimana sih cara mereka merumuskan poin-poin debat Capres itu. Salah satu tema yang sudah dirumuskan oleh tim debatnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu adalah tema tentang Israel Connection. Jadi intinya mereka ingin mempertanyakan bagaimana Prabowo akan memandang masa depan Indonesia dan Israel. Ada Amerika juga di situ, tapi fokus utamanya Indonesia dan Israel. Nah, begitu saya baca kertas kerjanya, poin-poin argumentasinya memang agak ngeri sih. Memang agak ngeri. Tapi sekali lagi saya tafsirkan itu justru penanda bahwa Prabowo itu punya strategi. Kengeriannya di mana? Nama kunci yang menjadi dalam konstruksi berpikir mereka ya, konstruksi berpikir tim debat itu adalah nama kunci yang menjadi penghubung antara Indonesia dalam kurung Prabowo Subianto punya koneksi ke Israel itu namanya adalah James Frinzi. Siapa itu James Frinzi? James Frinzi adalah seorang lobbyis Yahudi. Dia Yahudi, dia bekerja sebagai lobbyis. Yang memang proyek-proyek paling besar yang dia tangani adalah bagaimana mengekspos Israel dan Amerika tentu saja ke seluruh permukaan bumi. Contoh, Frinzi ini bekerja untuk sebuah lembaga Israel yang namanya Bukan, Shining Sun. Shining Sun ini menjadi salah satu lembaga, entah lembaga Yahudi, entah lembaga Israel, yang menjegal kesepakatan damai terkait dengan kesepakatan nuklir Amerika dengan Israel pada zaman Obama. Mereka tentang itu. Shining Sun ini juga menjadi sebagai lembaga yang betul-betul intens memperjuangkan agar Israel tidak kena blokade, tidak kena deinvestasi, dan tidak kena sanksi. Siapa nama utama di Shining Sun itu? Lobbyis yang saya sebut barusan. Yaitu James Frinzi. Tim debat memiliki sebuah dokumen
yang isinya adalah surat penandatanganan kontrak, semacam itulah, antara Prabowo Subianto dengan James Frinzi. Keterkaitan dengan Pilpres. Saya lupa keterkaitan dengan Kemhan atau keterkaitan dengan apa. Tetapi memahami bahwa James Frinzi juga punya proyek-proyek untuk membuka Israel ke seluruh dunia, maka boleh jadi dalam skema kerja James Frinzi yang dikenakan kepada Prabowo Subianto adalah bagaimana agar Indonesia dalam kurung Prabowo Subianto bisa punya akses ke Amerika Serikat. Karena waktu itu kan Prabowo dilarang masuk Amerika ya. Kabarnya begitu. Aksesnya ditutup kan. Agar Prabowo bisa masuk Amerika Serikat, maka Prabowo juga barangkali harus diikat dalam sebuah skema. Prabowo harus lebih terbuka, lebih bersahabat terhadap Israel. Israel dan Amerika. Jadi segitiganya di situ. Connectionnya di situ. Indonesia dalam kurung Prabowo Subianto, Amerika Serikat, Israel, yang menyimpul mereka semua siapa? Namanya James Frinzi. Perkiraan saya ini Mas Singgi, Mas Putra, connection itu sampai sekarang masih terpelihara. Sehingga memang presiden kita tidak punya pilihan kecuali menghormati kesepakatan itu. Menghormati connection itu. Bahwa dalam setiap kesempatan, Presiden Indonesia sekarang yaitu Prabowo Subianto memang harus mengutarakan kalimat-kalimat yang lebih soft terhadap Israel. Mengambil sikap, menunjukkan gestur yang lebih soft terhadap Israel. Tapi mengesampingkan aspek-aspek sosiologi untuk masyarakat Indonesia. Mari kita simak pidato Presiden di Majelis Umum PBB kalau tidak salah ya. Ya. Ketika dia menutup pidatonya dengan ucapan Shalom. Itu saja kan menjadi sebuah penanda yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Satu. Yang kedua, ketika sekian banyak kepala negara dan kepala pemerintahan memanfaatkan momen sidang Majelis Umum itu sebagai kesempatan untuk mencerca, menghujat, mengutuk Israel habis-habisan dan mendukung kemerdekaan Palestina, tapi Presiden Indonesia menurut saya adalah salah satu atau mungkin hanya satu-satunya yang Pak. sangat-sangat justru menonjolkan sikap yang positif terhadap Israel. Satu-satunya Pak? Satu-satunya Pak. Satu-satunya. Nah itu semakin tegas memperkuat paling tidak dugaan saya bahwa Presiden Prabowo masih memainkan sebuah strategi seperti tempo dulu. Bahwa Indonesia harus terbuka termasuk dengan Israel. Presidennya juga, sosok Prabowo juga punya kepentingan untuk bisa tetap punya akses ke Amerika Serikat. Adalah dengan di ruang terbuka tampilkan tutur kata dan tindak tanduk yang soft dalam isu-isu terkait Israel. Walaupun nih ada tentara yang meninggal juga, gugur juga. Tadi saya katakan. Dan beliau juga nggak mengutuk Prabowo juga. barangkali punya strategi bahwa isu mengamankan connection dengan Israel dan Amerika Serikat itu harus lebih diprioritaskan ketimbang isu tentang meninggalnya 3 tentara. Hanya dengan menampilkan di Instastory loh. Ya, dari tadi saya katakan. Dari gestur sedemikian rupa, saya punya alasan, boleh jadi, bukan berarti meninggalnya 3 tentara ini memunculkan kedukaan, bukan seperti itu. Tetap memunculkan kedukaan, tetap merupakan ya kebanggaan kita juga. Tapi Presiden Prabowo barangkali melihat menjaga connection dengan Israel dan Amerika Serikat, sebagaimana yang dulu sudah dirancang oleh James Frinzi, harus dipertahankan sampai sekarang. Termasuk dengan masuk di BOP nggak keluar lagi nih. Tepat. Ini berturut-turut ya. Tapi uniknya begini. Saya lanjut sedikit ya. Ini masih kerja urusan dapur. Mudah-mudahan Mas Widi nggak salah saya bukan. Karena saya sempat mereka undang saya untuk lihat mereka kerja, ya saya datang. Toh saya juga datang ke teman-teman Ganjar, saya juga datang berkomunikasi dengan teman-teman Pak Prabowo. Jadi semua kubu Pilpres saat itu saya datangi. Walaupun materi tentang Amerika, Israel, dan Prabowo Subianto connection itu sudah dikemas rapi, tapi ternyata ditolak oleh Anies Baswedan. Kenapa? Nah, saya nggak tahu gitu, nih. Saya nggak ketemu Anies nih. Iya. Kenapa ditolak? Kan nggak muncul waktu debat. Iya makanya nggak nanya juga. Iya. Lo kok ini nggak muncul pertimbangannya apa nggak? Saya tanya ke ketua tim debatnya, yaitu Mas Widi. Mas, itu gimana? Kan kalau saya lihat tempo hari waktu rapat kayaknya isunya strategis banget nih. Bisa menohok banget nih ke Prabowo gitu. Apa kata Mas Widi? Anies walau bagaimanapun menghormati Prabowo sebagai orang Indonesia yang reputasinya tidak boleh dirusak bahwa dia seorang patriot. Dia seorang patriot. Tapi kenyataannya sekarang masyarakat kalau saya baca tidak melihat sebagai patriot. Patriot itu kan pengertiannya membela negara, Pak. Iya.
Tapi apa yang dibela negara asing nih. Ya terserah. Berkesannya begitu ya? Masyarakat Kesannya mau- begitu yang saya baca nih, yang kita silakan. baca ya. Tetapi dari yang saya dengar langsung dari Mas Widi, ketua tim debat Anies Muhaimin waktu Pilpres 2024 ya. Iya. Pertimbangannya itu ya. Anies menyampaikan ke Mas Widi, yang kemudian Mas Widi ceritakan ke saya, kurang lebih isinya adalah Anies memilih untuk tetap menjaga marwah seorang Prabowo Subianto sebagai seorang patriot, sebagai seorang nasionalis, sebagai orang yang punya kecintaan terhadap Republik ini. Ya sekarang Kalau isu tentang Amerika, Israel, Prabowo connection itu diangkat, itu tampaknya akan bisa Tapi sekarang merusak adalah reputasi yang Tapi positif sekarang itu. adalah momen yang bagus untuk Pak Prabowo untuk apa ya? Mengklarifikasi bahwa itu tidak benar kan. Cuman kan apa yang tidak benar? artinya connection dengan Israel. Cuman kan Sulit terjawab bagi saya- sendiri dengan aksi kalau reaksi benar itu. gimana? Nah, Sulit, makasih. sulit bagi saya untuk mengangkat asumsi bahwa itu harus disangkal. Karena tim debat Tidak Anies perlu Muhaimin disangkal, kan punya dokumen reaksi. itu. Punya dokumen itu. Iya. Semacam surat yang melaporkan ke otoritas pemerintah Amerika Serikat bahwa James Frinzi dipekerjakan sebagai lobbyist oleh, tercantum di situ. Bahkan lengkap namanya Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Jadi ringkas kata ringkas cerita, kalau hari ini kita melihat kok Presiden Prabowo, presiden kita, presiden Indonesia ini kok jadi begitu lunaknya. lunak terhadap Israel, bahkan Kesannya bersahabat. bahkan penakut gitu. Ya, Iya. orang sebagian mengatakan penakut. Dan narasi tentang kedekatan Indonesia-Israel itu lebih tinggi daripada isu tentang Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Iya. Hari ini kan kita merasa seperti itu. Nah, sikap seperti itu tampaknya sudah berurat akar sejak sekitar tahun 2019 itu. Paling tidak tahun 2019. Ketika Prabowo Subianto mengontrak James Frinzi sebagai konsultan politik atau sebagai lobbyist di Amerika Serikat. Yang niscaya James Frinzi juga membawa kepentingan Israel dalam kerja-kerja dia sebagai lobbyist Indonesia itu. Bahkan statement-statement yang harus Pak Prabowo bilang untuk melindungi, Ya. harus menghormati kemerdekaan Israel seperti itu. Ada yang Padahal unik begini, Mas. Israel sebagai negara bully ya. Iya. Dulu kenapa dia yang harus dilindungi Iya. pembuli gitu kan? Dulu sebentar saya sempat kerja di Deplu ya, Departemen Luar Negeri sebagai diplomat. Saya ingat betul ketika mengambil S2 Hubungan Internasional diajarkan kepada kami proses pembuatan keputusan dalam konteks politik dan diplomasi luar negeri. Kalau kita bicara tentang keputusan semacam itu ternyata ada 3 lapis, ada 3 level yang harus ditelaah. Bicara faktor idiosinkratik, bicara individunya, bicara orangnya, bicara orang-orang terdekatnya, all president's men, dan bicara birokrasinya. Sekarang kita coba cek satu persatu ya. Kita mulai dari yang ketiga. Lapis birokrasinya. Luar biasa loh. Perwakilan Indonesia di rapat darurat Dewan Keamanan PBB itu mengutuk Israel dengan sekeras-kerasnya terkait dengan gugurnya 3 tentara. Ini zaman Bu Retno. Sekarang belum lama, pekan lalu. Strongly condemn. Strong condemnation. Kutukan Itu Pak sekeras-kerasnya. Sugiono yang bicara atau Bukan. Deputi? Bukan. Birokrasi, berarti dari Kementerian Luar Negeri. Oke. Kepala Perwakilan Indonesia di PBB. Sangat keras. Sebaliknya, kok Prabowo dinilai masyarakat sangat lunak terhadap Israel. Gitu kan ya? Iya. Berarti sah sudah. Dalam konteks politik dan diplomasi Indonesia luar negeri dalam bingkai Israel dan Amerika, memang sesungguhnya ada perbedaan. Kita bicara Indonesia sebagai Kementerian Luar Negeri, termasuk kantor-kantor perwakilan, atau kita bicara tentang faktor individu yaitu Prabowo Subianto. Sah sudah. Saya punya alasan untuk mengatakan, Tapi kan Pak Prabowo kan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan juga. ini saya katakan tadi, ternyata faktor orang idiosinkratik, faktor orang-orang terdekat presiden, dan faktor birokrasi tidak selalu seiring sejalan. Iya. Ketika Kementerian Luar Negeri tetap firm, tegas, lugas, keras terhadap Israel, ternyata kalau kita pindah ke faktor individu, waktu faktor Prabowo Subianto, ternyata dia punya langgam yang berbeda dalam menyikapi Amerika, Israel terkait Ini politik dan berbicara diplomasi Indonesia. tentang Kementerian Luar Negeri kita Pak ya. Banyak kritik dari menteri-menteri sebelumnya. Oh, ya. Bahkan ini dianggap, bahkan media internasional, media dalam negeri, semua mengatakan inilah menteri Luar dalam negeri. luar negeri yang maaf nih terburuk katanya.
terlemah gitu ya. Terburuk, terlemah. Bahkan diplomat senior seperti Dino Patijalal pun di ruang terbuka Betul. Iya. memberikan saran untuk tidak mengatakan kritik habis-habisan seorang Menlu yang bernama Sugiono. Iya. Nah, kalau bagi saya, Sugiono ini memang seorang menteri luar negeri yang memimpin Kementerian Luar Negeri. Tapi dengan jam terbang yang sangat minim, akhirnya dia lebih memilih untuk mendapatkan stamina dengan cara mendekatkan diri kepada presidennya ketimbang ditopang oleh para diplomatnya. Jadi hilang dari bayang-bayang dong jadi terkesannya dia. Jadi saya membayangkan seorang Sugiono pun akan menggunakan kosakata dan menunjukkan gestur yang sama dengan presidennya. Iya. Ketimbang yang diperagakan oleh diplomat Kemlu. Iya. Jadi per detik ini saya sungguh-sungguh ingin menaruh rasa hormat bahwa jati diri Indonesia yang sesungguhnya dalam konteks Amerika dan Israel connection, jati diri itu lebih didemonstrasikan oleh diplomat Indonesia dalam kurung Kemlu. Jangan-jangan malah si Sugiono itu selanggam dengan presiden. Itu Iya, karena dia lemah. Iya. Karena dia lemah, dia tidak cukup. Dia meyakini barangkali bahwa agar saya kuat, saya harus bergantung ke siapa. Dan dia Ternyata juga udah tahu bergantung karakternya. kepada presiden. Dia udah tahu karakternya Pak Presiden. Jadi mendingan dia ikut langgamnya presiden Iya kan. Ngeri Mengutip juga kan ya perkataan Pak Ngeri juga kalau misalnya. Dino Patijalal, Pak, Iya. di dalam curhatnya itu Iya. kan. Itu kan para diplomat curhat, tidak ada koordinasi antara ini. Itu sangat lemah sekali. Berarti benar kan itu semakin mempertegas dugaan kita paling tidak bahwa Sugiono bukan orang yang sungguh-sungguh akhirnya kita pandang. Ini loh potret Kementerian Luar Negeri enggak. Ini loh potret presiden, iya. Betul. Tapi Kementerian Luar Negeri punya logikanya, punya cara berpikirnya, dan punya cara kerja seperti yang sudah-sudah. Tegas, lugas, keras terhadap Jadi masalah. menurut Pak, ini lebih Pak Sugiono representatif dari presiden, Menurut bukan saya kementeriannya ya? Ketimbang representasi kementeriannya. Iya. Apa boleh buat? Situasi yang berbeda satu sama lain ini menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi faktor idiosinkretik dalam kurung faktor manusia, faktor orang-orang terdekatnya, yaitu all president's men, dan faktor birokrasi tidak seiring sejalan. Sudah sinkron ya, tidak linear dengan. Tidak linear, tidak Mas sinkron. setuju nggak kalau ada sebagian orang bilang padahal Pak Prabowo itu termasuk orator ulung seperti Pak Karno. Tapi kenapa kok sekarang seperti diam 1000 bahasa dalam hal luar negeri? Ya, asumsinya aja saya langsung nggak setuju. Saya tidak begitu setuju kalau dikatakan bahwa Prabowo punya kemampuan orasi yang setara dengan Soekarno. Saya tidak begitu. Gua mau jawab nggak enak bro. Ya udah. Makanya begini. makanya Contoh. gue kasih ini kan. Contoh. Itu bener nggak tuh gitu? Cara Bung Karno bertutur kata secara lisan itu sangat mirip dengan tulisan-tulisan dia di buku. Berarti kita menemukan otentisitas antara yang diucapkan di podium, di rapat-rapat rakyat dengan apa yang ditulis oleh Bung Karno dalam tulisan-tulisannya. Sementara Prabowo sejauh ini menurut saya baru menghasilkan satu buku. Paradoks itu ya? Itu. Paradoks Indonesia. Saya lupa judulnya, sampai lupa judulnya. Paradoks. Tapi yang saya katakan, cara bertutur dalam tulisan itu, di dalam buku itu, beda dengan cara bertutur Prabowo ketika berada di ruang-ruang lisan, ruang-ruang bicara. Bedanya apa Bang? Di sini sangat substantif, sangat rapat, sangat terstruktur. Sementara secara lisan bisa kita saksikan pada saat pilpres misalnya, lebih spontan gitu ya. Spontan namun kehilangan arah. Oh malahan? Malah kehilangan arah. Spontan tapi blunder gitu maksudnya Pak. Spontan tetapi tidak menuju satu titik fokus tertentu. Sering Tidak lepas. substantif. Ya bolehlah begitu. Sering lepas gitu. Sering hilang dari konteksnya. Itu yang kita pernah diskusi. Kelemahan-kelemahan macam-macam itu yang kemudian coba disiasati dengan gemoy. Dengan atraksi-atraksi panggung yang menurut saya tidak begitu menarik gitu. O-nya ada. Cuman itu yang menarik. Liriknya kurang tajam. Iya pokoknya ada. Itu kan agenda untuk merubah image kan. Dari keras menjadi lucu, gemoy itu. Konteksnya Mas Inggi, Mas Putra, sekian tahun lalu ketika saya ngobrol di sini juga, saya pernah pertanyakan. Seyakin apa kita bahwa Prabowo Subianto masih punya ketangguhan dari sisi executive functioning? Mudah-mudahan masih ingat. Yeah. Executive functioning itu apa? Kemampuan menyerap informasi, mengolah informasi, mengkritisi informasi, lalu memformulasi sebuah kebijakan. Seberapa yakin kita kalau Prabowo jadi presiden masih bisa punya executive functioning yang bisa diandalkan? Karena umurnya itu.
karena faktor usia. Dan maaf, sepertinya faktor usia juga tidak bisa ditutupi oleh kehadiran orang-orang di sekitarnya yang tidak menyuplai informasi secara jitu, merumuskan buah-buah pemikiran yang akurat. Dan itu kan terlihat dalam isu MBG sendiri kan akhirnya Presiden mengakui kan bahwa maaf kata saya seperti dikadali gitu, seperti dikelabui. Atau bisa jadi ketakutan bawahan ini untuk menyampaikan sesuatu yang benar apa adanya menimbulkan reaksi kemarahan. Boleh jadi, berarti lagi-lagi kita bicara faktor idiosyncratic ya. Betapa faktor individu, faktor orangnya, faktor kepribadiannya, faktor temperamennya, faktor cara berpikirnya itu sangat mendominasi kerja, mewarnai kerja orang-orang di sekitarnya. All president's men. Maksud Bapak beliau temperamen? Wah, bukan sekali dua kali saya dengar cerita katanya beliau lempar asbak lah segala macam. Saya nggak bisa mengecek kebenarannya. Tetapi paling tidak di atas panggung beliau pernah mempertontonkan karakter yang tampaknya temperamental itu. Yang gebrak-gebrak itu ya? Antek-antek asing itu. Oh. Per hari ini sebetulnya saya masih bertanya. Jadi ketika disebut antek asing oleh Prabowo, itu siapa ya? Dia sedang menyebutkan ke siapa gitu iya, ya? siapa sebetulnya? Nah, Hari ini itu belum dia. terjawab. Apa lagi bercermin? nanya. Apa begitu? Apa Kan adopsi saya itu? katakan, saya Pak? sampai hari ini malah justru bertanya, sebetulnya dimaksud oleh Presiden dengan antek-antek asing itu siapa ya? Iya, kita juga malah Bahkan jadi bingung. para influencer dituduh antek-antek asing, terima uang dari George Soros. Iya, Kita nunggu transfer nggak ada datang-datang ya. Yang kritik itu katanya dibayar asing. Nah, gitu kok rekening kita masih begini-gini. Antek asing pasti punya kepentingan untuk melakukan aksi makar ya. Mengabrak-abrik negara kita kan. Dan itu kata yang disebut juga oleh Presiden Agustus 2025. Nah, itu. Indikasi makar. Menarik juga kan indikasi terorisme. itu dia dibisikin sama siapa ya? Tadi saya katakan, kalau memang benar ada isu makar dan isu terorisme, semestinya lembaga-lembaga negara terkait dikerahkan untuk merespon BNPT itu. gitu BNPT. ya. Tapi faktanya hari ini ada tidak orang yang kemudian dibawa ke dalam proses persidangan dengan Malah sangkaan mahasiswa yang makar? ditangkepin Nah, kan Agustus itu. Kan benar berarti faktor individu, faktor orang-orang terdekat, all president's men sepertinya berada di satu kubu. Sementara kementerian, faktor birokrasi sepertinya berjarak dari mereka. Iya benar. Bahkan yang Peristiwa Ya. Agustus itu kok sekarang otaknya itu mana? Yang ketemu-temu. diseret-seret ke pidana justru kebanyakan, bahkan mungkin semua, ada mahasiswa. ada anak SMA juga ada di Iya. Kediri. Iya. Yang notabene semuanya membangun narasi-narasi kritis kan terhadap penguasa. Gitu. Jadi Apa mereka yang disebut sebagai makar? Makar. Apakah mereka Intinya yang disebut niat sebagai dari- proksi, perpanjangan itu tangan asing? organik, bukan apa namanya? Bukan kaki tangan. Dibiayai ya, kaki tangan asing, malah organik gitu kan. Sehingga dari contohnya BEM UGM kan, yang cukup keras menyampaikan tentang singkatan MBG, gitu. Apa sih itu? apa maling berkedok gizi. Nah Menipu itu berkedok gizi atau apa? maling berkedok gizi. Iya, gitu iya. ya. Oh itu diteror juga loh tuh. Setelah itu diteror juga loh. Nah ini Tapi sekarang memang begini, ada perbedaan antara negara-negara demokratis dengan negara-negara totalitarian dalam kurung negara otoriter. Di negara-negara yang totalitarian dan otoriter, mereka relatif lebih mudah untuk mengecap warga negara mereka sendiri itu sebagai dissident. Pembangkang, tukang bikin onar, perusuh, pengacau, berisik, dan sebutan-sebutan negatif lainnya. Itu ciri khas tuh negara-negara otoriter atau negara-negara totaliter. Saya tidak mengatakan Indonesia berada di situ, tetapi ini paling tidak merupakan wanti-wanti bahwa kita-kita ini, warga negara biasa ini, al-fakir semacam kita ini, jangan terlalu mudah untuk dicap sebagai ini calon pelaku makar, ini calon pemberontak, ini calon pengacau, ini perusuh yang harus ditertibkan. itu ya. Kok jadi Kenapa? kayak ada ini? Kenapa nggak dianggap sebagai satu unsur masyarakat yang memberi input kepada pemerintahan? agar Itulah ciri di negara demokratis yang sesungguhnya. Ya cuman posisi hari ini dengan adanya koalisi gemuk ini tidak ada checks and balance di level tertinggi. Memang. Sehingga itulah men-trigger terjadinya parlemen jalanan. Iya. Nah ini bicara komunikasi politik ya. Harusnya itu dijembatani sehingga hal-hal seperti itulah menjadi check and balance yang sebenarnya. Ada kanalnya jadinya tuh. Iya. Ya apa boleh buat ketika kemudian lembaga-lembaga
formal tidak berfungsi, maka masyarakat akan bekerja, berpikir, beraksi dengan logika mereka sendiri. Betul. Apakah itu salah? Ya jelas tidak salah ya. Menurut saya aksi jalannya tidak salah dan harus kita sepakati tidak salah, asalkan tidak anarkis. Betul. Kita juga nggak setuju dengan anarkis kan, artinya uang pajak harus dibuat untuk pembangunan ulang halte lah, inilah itulah gitu. Mas, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Menyambung dengan yang dekat-dekat aja deh nih. Pak Prabowo itu seharusnya seperti apa nih menyikapi ini? Menurut saya Pak Perang Prabowo, Iran, apalah ini semuanya nih. Ada dua isu yang sekarang menjadi sorotan luas masyarakat dan terus terang saya bayangkan menjadi beban luar biasa untuk Presiden Prabowo. Satu isu MBG, karena sudah terlanjur dijanjikan kan sejak masa Pilpres sebagai program primadona. Kalau MBG gagal, barangkali juga reputasi Presiden akan anjlok. Isu yang kedua. Tapi ini udah produk yang mohon maaf. Seluruh unsur udah bilang ini gagal karena manfaat ke end user itu anak-anak itu hanya 6,5%. Ini remeh nih. Saya dengan istri sudah menyatakan ke pihak sekolah, kami stop MBG. Artinya anak-anak nggak boleh makan MBG? Nggak boleh. Oke. Anak-anak tidak usah dikasih MBG. Kenapa? Lah, makanan yang dikasih kayak maaf. Barang-barang yang tergeletak di aspal, kemudian dikumpulkan, dijual dengan harga murah, dibeli. Ya mana sih tega gitu. Anak-anak makan seperti itu isu MBG. Isu kedua yang juga sangat-sangat bisa berakibat fatal adalah terkait dengan kiprah Indonesia dalam isu Palestina, Israel, Iran, Amerika, dan turunannya. Jadi ingin saya katakan begini, agar Presiden tidak terlalu capek, barangkali satu demi satu isu-isu yang membebani amat sangat itu harus ditanggalkan, harus dilepas. Konkret dalam isu yang kedua, yaitu Amerika-Israel connection. Menurut saya nyata sudah Presiden itu punya kehendak yang bertentangan dengan alam, dengan zaman. Masuk BOP, Donald Trump-nya sekarang seperti itu. Apalagi menawarkan perlunya keamanan bagi Israel, Israelnya seperti itu. Setiap upaya Presiden Prabowo menunjukkan gestur yang positif terhadap Israel, ternyata terpatahkan dengan sendirinya. Dengan kelakuan Israel dengan sendiri. Dengan kelakuan Israel dan Amerika. Jadi, karena isu ini saya anggap membebani luar biasa. Menurut saya Presiden perlu punya keinsafan bahwa kita kembali ke rel yang seharusnya. Kita harus tegas, lugas terhadap Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Menunjukkan empati terhadap para prajurit kita yang terutama yang sudah gugur. Dan juga menunjukkan keberpihakan terhadap Iran yang sedang melawan imperialisme Amerika dan Israel. Kalau sikap semacam itu yang diambil oleh Presiden Prabowo, perkiraan saya dukungan masyarakat akan lebih kuat lagi kepada beliau. Akan pulih ya. Mudah-mudahan, walaupun isu MBG tetap harus dikelola dengan sebaik mungkin. Sekaligus, sikap baru yang ditampilkan oleh Presiden dalam isu yang kedua ini, mudah-mudahan akan membuat sinkron tuh antara faktor individu, faktor all president's men, dengan faktor birokrasi khususnya Kementerian Luar Negeri akan menjadi seiring sejalan lagi. Ya, Mas, thank you ya. Terima kasih. Thank you Mas. Ciao.